Yang ketiga yang diinginkan suami adalah pendampingan. Nih, kalau ingin masuk surga, dampingi suaminya dalam semua kondisi. Ada wanita-wanita yang siap mendampingi suaminya ketika sukses, tapi suaminya gagal, bangkrut, ditipu orang, ditinggal sama dia. Ada apa nggak ada? Ya nggak banyak lah. Maka dampingi suaminya. Lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini hidup senang bersama Nabi alaihi salatu wasallam berapa tahun jemaah? Siapa yang tahu? Berapa tahun hidup senang, kemudian hidupnya setelah itu berubah menjadi pengorbanan dan perjuangan. Ya, 15 tahun. Dari umur berapa ke umur berapa? Dari umur Nabi 25 sampai umur 40 tahun. Sahih jemaah. Betul. Alhamdulillah, Masya Allah. 15 tahun. Setelah Nabi SAW dapat wahyu, berubah hidupnya. Suaminya dicaci maki orang, dihina orang, mau dibunuh sama orang, disiksa orang, diboikot. Bayangkan Rasul SAW pernah diboikot selama 3 tahun di Syekh Abi Talib, sampai makan daun-daunan. Itu Khadijah tidak termasuk dalam orang-orang yang diboikot, karena dia dari suku yang lain. Yang diboikot itu dari Bani Hashim. Khadijah tidak masuk, tapi Khadijah tetap masuk bersama suaminya. Dia dampingi suaminya dalam kondisi susah, bukan hanya dalam kondisi suka. Maka ini yang diperlukan kalau ingin masuk surga. Jangan mau senang. Tapi memang wanita ini tergantung kenapa dia memilih suaminya. Kalau dia menikah karena kekayaan suaminya, kalau suaminya bangkrut, selesai sih. Dia akan memilih laki-laki lain, karena dia memang niatnya nikah hanya karena kekayaan. Maka dampingi suaminya. Pulang dari tempat kerja, capek suaminya, jangan ditanya dari mana. Bapak-bapak suka nggak kalau ditanya sama suaminya dari mana? Suka apa enggak? Tidak suka ibu-ibu. Bapak-bapak itu suka ke warung, karena kalau di warung nggak pernah ditanya dari mana. Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa aja mah. Makanya ibu-ibu mulai saat ini kalau suaminya datang ke rumah, jangan ditanya dari mana, ditanya mau apa. Allah Akbar. Itu suami kalau masuk rumah ditanya mau apa, dia bingung. Ini masuk rumah apa warung? Oh, ternyata rumah dia. Subhanallah. Sudah berubah jadi warung rumahnya. Alhamdulillah. Maka tolong ibu-ibu, suami datang jangan ditanya dari mana. Mungkin wajahnya sedang cemberut ya, nampak dari wajahnya dia sedang tidak berbahagia. Jangan ditanya kenapa, jangan ditanya. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan, sama sekali Khadijah nggak tanya. Tapi Khadijah bertugas untuk mendampingi suaminya, ditenangkan suaminya, minta selimut dikasih selimut, mungkin dikasih minuman, ditunggu sampai suaminya yang bercerita. Maka ini bentuk pendampingan yang sangat dahsyat buat seorang yang ingin masuk surga. Dampingi suaminya, sambut suaminya. Kemudian kalau makan, jangan ditinggal suaminya. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan berduaan sama Aisyah, sama istrinya yang lain sama berduaan. Jangan sampai seorang istri ngasih makan suami di meja makan terus ditinggal. Ada seorang laki-laki yang subhanallah jemaah, dia lagi waktunya makan, istrinya nyiapkan makan semuanya, terus istrinya mau nonton sinetron, ditinggal suaminya. Kata suaminya, sini, mari, kata dia, dengan bahasa kampung. Saya ini bukan kucing, kasih makan terus ditinggal. Yang dikasih makan ditinggal siapa? Kucing. Kalau ngasih makan suami didampingin, walaupun engkau sedang puasa, walaupun engkau sedang tidak ingin makan, duduk di samping suami, ambilkan sesuatu buat suami.
Masya Allah. Suami minum dari air, bisa dipinjam gelas, jangan ambil gelas baru. Maka usahakan di rumah itu, antum lihat kalau kemanten baru ini, pengantin baru ini biasanya suap-suapan ya, Masya Allah. Sampai berapa tahun kayak gitu ya? Hah? 2 bulan 3 hari kayaknya. Subhanallah, Rasul SAW sampai tua alaihi salatu wassalam. Beliau itu kalau makan, nanti dagingnya dikasihkan Aisyah. Aisyah makan, diambil dagingnya, beliau gigit di tempat Aisyah menggigit. Minum, subhanallah. Ana izin minum jemaah. Alhamdulillah. Ketika Aisyah minum dari gelas sama Nabi SAW, diambil itu gelas, beliau meletakkan mulutnya di tempat Aisyah meletakkan mulutnya. Sampai seperti itu. Jadi dalam kondisi pendampingan ini, tolong didampingi. Sampai mandi pun didampingi suami. Bagaimana Aisyah mendampingi Rasulullah SAW mandi? Kuntu aghtasilu, kata Aisyah, ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahidin. Aku dulu mandi sama Nabi SAW dari satu wadah air, dari satu timba. Kemudian antara aku sama dia cuma ada satu gayung nih. Rebutan itu gayung, Aisyah sama Nabi SAW. Dan aku mau dakli ya Rasulullah, sisakan airnya buat aku wahai Nabi SAW. Ini kapan orang mandi bareng suami istri jamaah? Waktu baru. Sekarang ngantri kok mandi. Siapa dulu mandi? Ayo kamu dulu mandi. Subhanallah, hilang sudah pendampingnya. Jadi seorang istri damping, bang aku gosokin pakai sabun. Nah, subhanallah. Seperti mandikan suami ini bayi besar. Kalau bayi kecil ya, anak-anak dimandiin sama ibunya pakai sabun, ya bapaknya nggak apa-apa dimandiin juga, karena sama-sama bayi. Wallahi sahih, Umar bin Khattab pernah mengatakan itu. Maka para ibu-ibu tolong ketahui tentang hal itu. Ya, hendaklah sang istri ini berhias untuk suami, menggunakan pakaian yang indah. Pakai itu lipstik kalau ada suaminya, pakai itu sido kalau ada suaminya. Banyak suami kalau melihat istrinya cantik bingung. Dia tanya, mau kemana? Betul ibu-ibu? Betul. Dirubah sekarang. Bersolek, berdandan, berhias itu untuk suami, bukan untuk suami tetangga. Sahih jemaah. Rasul SAW ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyejukkan hatimu. Itu wanita yang terbaik. Maka usahakan di rumah itu dipakai itu lipstik, dipakai baju-baju yang seksi, yang indah buat suaminya. Suami datang ke rumah, mau kemana kamu? Nyambut engkau bang. Masya Allah. Wallahi ini sesuatu yang hilang dari rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, demi berhias buat suaminya, kadang-kala dia pinjem kalungnya. Kakaknya Asma, pinjem dia jangan. Karena dia tahu suaminya bukan orang kaya. Dia tahu Rasulullah SAW tidak punya. Dia tahu kakaknya Asma punya kalung ya, dia pinjem untuk berhias untuk suaminya. Maka tolong istri seperti itu, pinjem kalungnya tetangga. Kita ini harus baik sama tetangga aja mah. Tadi kita bicara anak bisa titipin tetangga, pinjem kalungnya tetangga, pinjem nggak apa-apa. Paling nggak suami nanti malu kan, kok pakai kalung bagus banget. Dia pinjem lah bang, abang nggak beli bang. Insya Allah. Mungkin itu sebagai pintu suami belikan kalung, nggak apa-apa. Artinya pinjam untuk berhias kepada suami. Silahkan istri
mau pakai sido warna hijau, lipstik warna hijau, pakai baju warna hijau lagi, masya Allah, sampai kayak lumut dia jemaah. Tapi nggak apa-apa, Aki kasih sesuatu yang menarik buat suami. Hari ini temanya di rumah semua hijau, besok ungu, sampai suami buka makanan ada terong ungu, masya Allah, semua jadi ungu. Itu sesuatu yang menarik, jadi suami nggak bosan di rumah. Ada buku jamaah, subhanallah, judulnya Satu Istri Empat Rasa, masya Allah. Jadi istri pandai untuk bagaimana melayani suaminya. Besok apa itu penting. Kenapa? Karena godaan dan fitnah wanita di luar itu dahsyat sekali. Kalau sang istri tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang menarik buat suaminya, suami akan tertarik di luar. Tapi kalau dia sudah menundukkan pandangan, cukup di rumahku ada surgaku, selesai. Karena istrinya pandai. Jangan sampai suami masuk rumah, buka pintu rumah, tahu-tahu yang tercium ikan asin. Suami langsung masuk, astagfirullahaladzim. Itu masalah. Tapi masuk rumah yang tercium gahru. Ini di KP banyak gahru ya. Tapi nggak pernah dihidupin di rumahnya, dijual. Sekali-kali dihidupin di rumahnya, dibakar tuh gahru. Tapi jangan yang mahal-mahal, suami malah marah gitu. Ini gahru yang harga berapa dibakar? Ribut sama suami. Ada, tapi bikin rumah itu wangi, menarik, jangan, subhanallah. Antum lihat, kita kalau masuk ke Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Haram, yang mungkin yang berangkat umrah atau haji, masuk ke Burj Zamzam, ke Zamzam Tower. Itu dari jarak berapa meter, aroma wanginya jemaah, ya Allah. Karena banyaknya toko parfum di sana. Maka bikin rumah sebelum suami datang, parfum sudah dihidupi, masak udah selesai, nggak ada lagi aroma yang tidak nyaman. Ada perempuan-perempuan yang masya Allah, kalau suaminya datang nggak ada, bau ikan sudah nggak ada, tapi rambutnya yang di roll itu jemaah, rambut di roll, kemudian pakai bedak putih-putih, ada yang dipakai pipinya pakai timun, pakai bengkoang. Itu suami datang, astagfirullah, ini istrinya siapa ini? Nggak ada lagi seperti itu. Pakaian, ya beli. Suami juga perlu lah. Ini para suami, belikan istri pakaian yang indah. Jangan hanya pakaian yang sesuai dengan keinginan istri, tapi pakaian yang sesuai dengan keinginan suami. Istri paling senang pakai baju apa? Daster. Nggak tahu di KP ini sama pakai daster. Daster yang bolong-bolong tuh. Waduh, sukanya dia itu zaman. Maka jangan lagi, hormati suaminya dengan cara tadi, ya memberikan pelayanan yang indah, ya aromanya wangi selalu dia. Barakallahu fiik.